Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan Sony. Pakai i, nggak pakai i. Oke. Pada kesempatan ini saya akan mencoba bagi-bagi tutorial masalah software. Pada kesempatan ini saya mencoba ini buat tutorial tentang ArcGIS ya. Apa itu ArcGIS? ArcGIS adalah software untuk membuat peta ya, saudara-saudara. Oke, bagi teman-teman planner sudah paham ini. Oke. Pada kesempatan ini saya akan mencoba bahas dulu tentang pengenalan ArcGIS. Apa itu ArcGIS? Fungsinya untuk apa? Dan lain-lain ya. Cuman untuk yang perlu dipahami, ada yang perlu dipahami. Waduh, tekan ini. Ya, kalau kita jadi ada beberapa yang perlu kita pahami tentang ArcGIS. Saya punya pengalaman gini. Di awal-awal ketika saya belajar ArcGIS itu saya sempat heran. Herannya kenapa? Ketika saya lihat di ArcGIS ini kan ilmu tentang peta ya, banyak bergerak di bidang misalnya ArcGIS image. Nah, seperti ini. Ini kan kita bergerak ataupun seperti Google Map lah, oke, Google Map. Pun seperti ini, kita hanya berkutat di kebanyakan di 2 dimensi ya, 2 dimensi artinya di sini juga kita hanya akan berpatokan pada titik, garis, dan bidang. Sama juga saya asumsikan seperti ini, tapi ini untuk tataran lebih mudah ya. Misal Microsoft Paint ya, bisa buat garis, buat kotak, ini namanya bidang. Ini kan sebetulnya sesuatu yang simple, sederhana, seperti ini juga kan. Kalau bentuk seperti ini. Nah, ini kan kita main garis, ini juga ada bidang, ini bidang. Nah, ini kan bidang, garis. Pada saat itu saya bertanya-tanya, kenapa kok nggak bisa gitu loh? Apa ada yang salah? Maka di situ perlu kita mengenal istilahnya itu alur dari program itu sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang biasa main di database ya, oke lah, seperti Excel ini ya. Kalau Excel sih tidak ini, atau Access lah, Microsoft Access. Ini kan juga main database kan. Ketika kita membuat seperti ini pun kita akan disuruh buat menyiapkan sesuatunya. Kosong, nggak ada apa-apa. Beda kita dengan buat Excel. Excel bisa langsung kita eksekusi. Lalu misalnya ini eksekusi. Ini ngawur. Misalnya perkalian 1 ini 3, ini bisa langsung dieksekusi. Bisa langsung eksekusi. Apa di ini? Oh, bisa kita eksekusi. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya menjadi sesuatu yang siap dipakai. Asalnya gini. Kalau untuk yang program-program yang biasanya ini adalah istilahnya makanan siap saji. Jadi kita ke toko atau ke warung, kita tunggu, ada makanan bisa kita makan. Nah, kalau yang diakses ataupun ArcGIS itu seperti kita ke pasar beli mentahan, baru kita olah di situ. Kita olah baru bisa kita makan. Sepanjang itu tidak kita lakukan, maka ya
tidak akan bisa digunakan. Maka pada situ saya ingin mengetahui alurnya seperti apa ini sebetulnya. Jadi ada titik kritis yang memang harus dipahami. Satu ya. Di sini teman-teman harus ada folder koneksinya. Ya. Selama ini tidak kita sambungkan, nah seperti ini, nggak ada apa-apa. Ngapain kita? Ini ada home saja ini. Nah, ini pun merujuk ke ArcGIS sendiri. Jadi di sini kita tidak akan bisa buka apa-apa ini. Iya. Jadi kita membuat ini pun, misal ini. Nah, misal kita membuat yang petanya, dimulai dari mana ini kan gitu. Ketika kita new, munculnya ini. Kita membuat peta, gimana? Misal ini pun misal data. Ini merujuknya juga yang sudah merujuk ke file lain, bukan misalnya bukan untuk yang ArcGIS-nya sendiri. Jadi ternyata di ArcGIS butuh elemen-elemen pendukung untuk ArcGIS ini bisa dipakai. Maka di sini misalnya kita koneksikan, connect to folder. Misal ini saya buat latihan ya, software latihan. Tadi mana? Folder latihan. Ya, ini teman-teman baru muncul di sini. Tapi di sini masih kosong ya. Oke. Langkah yang kedua yaitu di awal-awal saya belajar itu saya kan zaman sekarang ya, kan nggak mungkin kita tidak bisa online, sesuatunya itu bisa online. Padahal selama ini ArcGIS ini identik dengan digitasi. Digitasi itu apa? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sangat di Google Earth ya. Google Earth Pro. Oh, belum saya install. Nah, setiap titik ini mengandung ada ini. Ada ini. Apa namanya? GIS. Apa sih ini namanya? Ini ya, titik koordinat. Astagfirullah ya. Kalau kita membuat satu digitasi ini, misal kita snipping, misal seperti ini ya, maka kita akan butuh minimal 4 titik dalam memasukkan peta ini ke dalam ArcGIS agar bisa dibaca ArcGIS. Itu yang kita namakan dengan digitasi. Misalnya ini tadi saya save as misal desa. Di sini sudah muncul ya. Kalau enggak kita refresh. Nah, sudah muncul. Oke, kita masuk seperti ini teman-teman. Ketika masuk seperti ini, ArcGIS tidak akan bisa, hanya bisa mengenali, tapi tidak bisa tepat sesuai titik koordinat yang aslinya yang ada di sini. Tidak bisa. Maka kita harus masukkan secara manual di sini. Pada saat itu terus terang saya sih agak malas gitu. Maka saya tanya apakah bisa secara online. Memang saat itu ada teman yang bilang nggak bisa. Cuman ketika ini saya buka, oh ternyata bisa. Ini saya hapus dulu. Nah, ini ada advancement.
Oke, nah ya tadi sini bisa, tapi ini memang membutuhkan koneksi internet dan kecepatan internet yang lumayan ya. Kalau tidak seperti itu nanti lama gitu untuk apa namanya upload, untuk menampilkan peta citranya emang lama. Ini kenapa ini? Oke, memang pada awal-awal biasanya memang problem ini memang sering muncul ya. Kayaknya gini, saya punya ini, saya save di uploader. Oke, latihan simpan. Oke, kita nyalakan kembali. Jadi kita jadi memang ada beberapa tahap yang harus kita lakukan agar ArcGIS ini bisa kita pakai. Yang pertama tadi ya, kita harus mengetahui alur, atau kita harus memahami alur dari ArcGIS itu sendiri. Yang kedua, kita mencari data-data. Data ini data-data survei itu macam-macam, bisa kita copy paste dari tempat lain atau dari ArcGIS, atau kita melakukan survei sendiri dengan pakai alat GPS. Ya. Apa masih belum Nah, kuncinya satu, harus sabar. Nah, ini sudah muncul. Seperti ini. Contoh misal ini sesuai aja ke Kalbar saja, ke Pontianak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita butuh kecepatan internet yang cukup ya. Jadi akan untuk loading dari peta ininya online-nya bisa cepat. Ini misal ini Pontianak, ini kota Pontianak. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau via online, maka ini sudah titik-titik. Ini sesuai dengan koordinat aslinya. Beda tadi dengan kalau kita pakai yang ini tadi, langsung kita masukkan. Karena kita butuh memasukkan mendigitasi itu. Itu salah satu kelebihan dari peta baik secara secara online. Tapi kelemahannya itu harus butuh koneksi yang bagus ya. Oke. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu setelah membuat ini, apa yang harus, ini kalau di Excel atau yang di lainnya, MSD-nya ini apa namanya, yang dibutuhkan itu masuk di Excel semua. Jadi ketika dibuka langsung bisa. Cuman kalau di sini di ArcGIS, nah ini yang tadi saya sampaikan, perlu membuat tempat-tempat wadah agar file yang kita buat bisa terbaca. Atau misalnya sini new, ini yang nama kita save file ya. Kita misal ini ada macam-macam, ada polyline, polygon. Ya kita pakai, kalau point itu untuk menentukan lokasi ya.
Kemudian untuk polyline bisa bentuk pakai jalan atau batas administrasi ataupun untuk saluran-saluran. Kemudian untuk yang poligon ini untuk bidang, ya bisa kita untuk batas wilayah, untuk gambar-gambar rumah dan lain-lain. Maka itu yang saya sampaikan di awal, bahwa kenapa kok dengan software istilahnya kita hanya bisa salah satunya ya, nggak di titik, garis sama bidang kok susah gitu. Ternyata di sini ada yang saya tidak pahami. Oh, ternyata di sini kita harus membuat wadah-wadah tempat untuk menampung dari data-data yang akan kita masukkan. Contoh misal ini rumah gitu ya, rumah. Oke, nah di sini unknown coordinate system. Maka di sini kita perlu mendeskripsikan posisi dari poligon ini yang akan kita buat. Oke, di sini ada dua, GCS sama PCS. Bedanya di mana? Kalau di ArcGIS yang GCS ini ya, kita dalam menghitung luasan itu agak sulit. Cuman bisa istilahnya lebih global gitu ya. Misal ini kita GCS, tadi posisinya memang global. Cuman kalau kita membutuhkan kita hitung-hitungan panjang jalan, panjang apa, maka kita pakai PCS. Sini pakai UTM. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada hal-hal yang memang harus kita penuhi agar file yang kita buat benar-benar presisi atau tepat pada yang kita inginkan. Soalnya ketika kita salah dalam membuat titik koordinatnya ataupun ininya ya, koordinat sistemnya, maka itu akan melenceng kemana-mana. Nah, kita pakai WGS karena ini posisi di selatan dari garis khatulistiwa, kita pakai Southern. Kita posisi titik 49. Kenapa 49? Ya memang ini sesuai dengan kaidah atau aturan dari internasional. Coba ini ya. Posisi lintang seperti ini. Supaya tabel koordinat. Misalnya dapat apa mbak? Nah, seperti ini ya. Jadi memang ini istilahnya dulu saya pernah lebih dapat informatif. Okelah, nanti saya. Jadi memang ini sudah diatur secara internasional. Jadi kita tidak bisa sembarangan misal ngasih satu atau berapa. Maka kita harus mengetahui titik koordinat yang akan kita buat itu di mana. Kebetulan untuk wilayah Indonesia Barat itu ada di 49 di Bintang Selatan. Oke, kita masukkan di favorit, baru kita oke. Nah, setelah seperti ini baru kita bisa membuat. Oke, nah sudah muncul. Coba kita bedakan ya. Oke. Ya teman-teman, begitu kita buat satu file atau satu save file, maka muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 file yang terbentuk secara otomatis. Dan ini 6-nya ini harus jadi satu, kalau nggak gitu nanti tidak bisa dibaca. Di sini ada satu file, itu DBL. Ini yang sangat membantu kita ketika kita integrasikan dengan Excel. Cuman yang perlu dipahami bahwa Excel yang dipakai itu Excel 2003.
Excel yang ke atas kelihatannya untuk DBF, untuk baca DBF nya ekstensinya sudah dihilangkan. Jadi untuk editing di Excel nya mudah dilakukan di dalam video, tidak di atasnya. Oke. Nanti untuk selanjutnya akan saya jelaskan hubungan antara Excel, cara analisis data di Excel. Nah, jadi seperti ini. Setelah ini muncul, ya. Nah, seperti ini. Ini pun tidak serta-merta kita membuat gambar-gambar secara langsung. Seperti ini kan nggak bisa. Apa ini? Nah, tidak kan? Dan di sini dibutuhkan di editor. Jadi kalau misalnya editornya belum muncul, ya, kalau seperti ini ya teman-teman tidak punya, maka dimunculkan dulu editor. Setelah itu baru kita start editing. Nah, anggap saja pokoknya langsung aja. Nah, di sini baru kita bisa menggambar. Jadi tidak bisa di sini, tidak akan muncul. Itu yang dari awal saya juga bilang, iya cara gambar, bagaimana cara gambar, ternyata seperti ini. Jadi macam-macam, ada pakai polygon seperti ini, lebih bebas, atau rectangular, cycle, atau freehand. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita butuh model yang macam-macam ini ya. Nah, seperti ini. Kalau rectang udah langsung aja. Gitu. Apakah ini bisa edit? Tentu bisa saja. Ini bisa kita putar, bisa kita seperti ini, bisa diputar. Edit vertiknya, titik-titiknya bisa. Nah, ini juga bisa kita pindah, misalnya ini. Nah, bisa terpindah-pindah. Nah, seperti ini. Jadi kunci memang di sini, apakah ada yang bisa langsung ini dari foto yang ada ini bisa langsung jadi gambar dari ini ya. Terus terang sampai dengan saat ini ya memang nggak ada. Kuncinya memang harus sabar, telaten, kita bahas satu persatu, termasuk jalan kita harus bahas satu persatu. Lebih nanti memudahkan kita bila kita telah mendapat file-file SAP yang kita butuhkan. Nah, itu pasti nanti kita akan terbantu ya. Oke, sementara seperti itu untuk pengenalan dari ArcGIS. Untuk selanjutnya akan saya bahas lebih detail mulai awal sampai dengan akhir cara membuat peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.